Selamat siang calon guru hebat se-Nusantara. Perkenalkan kami dari calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Manggarai Barat. Di sini kami akan mempraktikkan tugas 2.1 yaitu tentang demonstrasi kontekstual. Saya Serviana Dewi selaku pengamat dan Bapak Paul sebagai coach dan Ibu Fatima sebagai coachee. Berikut percakapan singkat antara pengamat dan coach. Hai Pak, selamat siang. Apa kabar? Selamat siang juga Bu Dewi. Kabar saya baik. Oke lah kalau begitu Pak. Oh ya Pak, sebelum kita melanjutkan percakapan ini terlebih dahulu saya memperlihatkan tentang rubrik penilaian model langkah Tirta yang saya akan amati nanti dalam saat coaching. Yang saya akan amati nanti yang pertama ada tujuan, bagaimana menyampaikan tujuan coachingnya. Yang kedua apa? Identifikasi. Bagaimana coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Sedangkan yang ketiga, rencana aksinya nanti Pak, bagaimana seorang coach memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan masalahnya. Yang keempat Pak, bagaimana coach nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Mungkin seperti itu saja penilaian dalam pengamatan saya nanti Pak. Oh iya Pak, kalau boleh tahu kompetensi apa dalam coaching yang ingin dikembangkan nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam kegiatan coaching ini ada 3 Bu. Pertama, kehadiran penuh. Kedua, mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, terima kasih. Kalau seperti itu Pak, berarti nanti kita akan ada beberapa yang perlu dikembangkan ya Pak ya, ada 3. Seperti pengamat, ya Pak. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik diobservasi Bapak? Dan apakah indikatornya yang ingin dicapaikan? Kompetensi yang spesifik akan saya lakukan sebentar itu adalah kompetensi pertanyaan yang berbobot. Tentu tujuannya agar dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dapat menggali potensi yang dimiliki oleh Ibu Fat atau coaching untuk mencari dan menemukan solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapinya saat ini. Oh, terima kasih kalau seperti itu Pak. Ya, silakan saja dimulai percakapannya Pak. Terima kasih Bu Dewi selaku pengamat. Selamat siang Pak Paul. Selamat siang juga Ibu Pak. Apa kabar? Kabar baik Pak Guru. Syukurlah. Maaf sebelumnya Pak. Apakah Pak Guru ada waktu luang saat ini kok? Ada Bu. Emangnya ada apa nih? Tumben-tumbennya telepon. Ada yang bisa saya bantu kok? Itu sudah Pak Guru. Mohon maaf kalau siang ini sudah mengganggu aktivitasnya. Tidak apa-apa Bu Guru. Kebetulan saya juga tidak ada kesibukan sih saat ini.
Kira-kira apa tujuan dari pertemuan ini? Sekali lagi Pak Guru, saya minta maaf yo. Jadi mengganggu waktu kerjanya. Begini Pak Paul, saya ini kamu curhat tentang masalah saya. Apakah Pak Paul bisa membantu saya toh? Soalnya saya meyakini bahwa Pak Paul bisa membantu. Kalau Bapak meyakini saya bisa membantu masalahnya dengan senang hati, Bu. Tapi kira-kira apa yang tujuan dari pembicaraan saat ini? Terima kasih kalau begitu Pak Guru. Sebenarnya tujuan saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi saat ini Pak Guru. Oh gitu ya, Bu. Ibu ingin masalah yang Ibu hadapi mendapatkan solusi. Hanya saja apa kira-kira ukuran keberhasilan dari pertemuan hari ini? Itu sudah Pak Guru. Ukuran keberhasilannya mungkin solusinya ada. Bisa menyelesaikan masalah anak murid saya saat ini Pak Guru. Gimana masalahnya apa Ibu Fat? Coba deh Ibu ceritakan apa yang Ibu alami kira-kira saat ini. Mungkin bisa saya bantu kok. Itu sudah Kak. Begini masalahnya Kak Pak Guru. Di kelas saya ada murid yang tidak konsen dan tidak memperhatikan pada saat KBM berlangsung. Begitu masalahnya gue. Tadi Ibu Fat mengatakan bahwa ada murid yang tidak konsen dan tidak memperhatikan pada saat pembelajaran berlangsung. Kira-kira nih, sebagai seorang guru hebat, kesempatan seperti apa yang dimiliki sekarang untuk menyelesaikan masalahnya? Pak Guru, kalau menurut saya sih, kesempatan yang saya miliki untuk menyelesaikan masalah ini setelah saya mendapatkan solusi hari ini. Soalnya, ujian semakin dekat. Saya khawatir yang bersangkutan nanti tidak bisa menjawabkan soal-soal pada saat ujian nanti. Oh, gitu ya. Berarti apa persoalannya? Ngomong-ngomong, sebagai seorang guru hebat ini, dari skala 1 hingga 10 Bu Fat, di mana posisi Bu Fat sekarang dalam mencapai tujuan itu? Itu sudah ya Pak Guru. Mungkin di 6 kali ya Pak Guru. Soalnya saya sudah pernah menegur murid tersebut, tapi tidak ada perubahan tuh. Berarti Ibu pernah melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah itu ya? Iya, menurut Pak, kekuatan yang dimiliki Ibu Fat sebagai guru dalam mencapai tujuan yang Ibu inginkan? Menurut saya sih Pak Guru, kekuatan yang saya miliki saat ini sih, saya pernah tanya penyebab masalah yang dialami oleh murid tersebut. Kemudian saya memiliki nomor handphone orang tuanya. Oh, gitu ya. Lalu, kira-kira nih Bu, peluang atau kemungkinan apa yang bisa Ibu Fat ambil untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh murid tersebut? Rencananya sih Pak Guru, saya akan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Luar biasa Ibu Fat. Menerapkan aksi nyata CGP modul 2.4. Jika Ibu Fat menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalahnya, pertanyaannya, apakah sudah tidak ada hambatan
atau gangguan lagi yang menghalangi Ibu Fat untuk mencapai tujuan? Sebenarnya sih Pak Guru ada. Saya belum yakin sih. Soalnya kata murid tersebut penyebab dia tidak konsen karena capek. Soalnya di rumah banyak sekali pekerjaan yang dilakukannya untuk membantu orang tuanya. Apalagi katanya, kalau dia tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, orang tuanya marah. Sehingga mau tidak mau, dia korbankan tugasnya sebagai pelajar untuk belajar. Kasihan sekali anaknya, Bu. Oh iya. Tadi kan Ibu Fat bilang, Ibu masih ragu menggunakan restitusi dalam menyelesaikan masalah yang dialami karena ternyata ada masalah lain di mana di rumah anak tersebut orang tuanya memberikan tugas yang banyak kepada anak yang bersangkutan. Menurut Ibu, solusinya kira-kira apa? Itu sudah Pak Guru. Menurut saya sih Pak Guru, saya akan panggil orang tuanya untuk datang ke sekolah kali ini. Kira-kira nih, dari apa yang sudah Ibu Fat sampaikan, apa rencana ke depannya dalam mencapai tujuan? Rencananya sih Pak Guru, saya pertama-tama melakukan penerapan segitiga restitusi kepada murid yang bersangkutan. Kemudian, saya akan berkoordinasi dengan guru BK atau kepada sekolah untuk memanggil orang tuanya datang ke sekolah. Oh gitu ya. Kira-kira dari rencana aksi tersebut, ada yang prioritas? Mungkin rencana yang prioritas sih memanggil orang tuanya ke sekolah untuk mendiskusikan masalah yang dialami oleh anaknya. Soalnya Pak Guru, sebelumnya murid tersebut tidak seperti itu. Malahan anaknya sangat aktif di kelas. Apa kira-kira nih strategi untuk menyadarkan orang tua murid tersebut agar tetap memberikan waktu dan kesempatan anaknya untuk belajar dan bermain di rumah? Rencananya sih Pak Guru, strategi saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, guru BK bersama dengan Ibu Sri untuk menyampaikan peneguhan kepada orang tua tersebut tentang merdeka belajar. Peran orang tua dalam menuntun anak-anak dan budaya positif. Strategi yang luar biasa. Hanya saja, bagaimana dengan jangka waktunya, Bu? Iya, Pak Guru. Mungkin jangka waktunya sangat tergantung hasil kesepakatan dengan kepala sekolah. Oh, gitu ya. Lalu, apa ukuran keberhasilan rencana aksinya Ibu Fadil? Ukuran keberhasilannya Pak Guru ketika orang tua tersebut menyadari perannya dan murid yang bersangkutan dapat mengikuti KBM dengan semangat dan penuh konsentrasi. Syukurlah kalau Ibu Fat sudah menemukan solusinya. Hanya saja kalau boleh saya tahu, apa komitmen yang akan dilakukan untuk menjalankan rencana aksi tersebut? Iya, mungkin komitmennya melakukan kolaborasi dengan warga sekolah. Lalu siapa dan apa yang kira-kira dibutuhkan Ibu Fat dalam melakukan komitmen tersebut? Mungkin saya akan berkolaborasi dengan warga sekolah dan orang tua murid. Itu ide yang bagus, Bu Fat. Mudah-mudahan rencananya berjalan lancar dan masalahnya terselesaikan. Amin, amin, amin Pak Guru. Terima kasih Pak Paul untuk waktunya yang telah mendengarkan curhatan saya.
Saya merasa lega. Semoga kita tetap semangat baik dalam tugas kita sebagai guru maupun semangat dalam menyelesaikan diklat CGP ini. Amin, amin. Sama-sama Ibu Fat. Baik sudah Pak Guru. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan arahannya. Saya mohon pamit Guru. Iya Bu Fat, silakan. Terima kasih. Salam dan bahagia Pak Guru. Sama-sama, terima kasih kembali. Baik, setelah saya mengamati percakapan coaching dengan Alur Tirta tadi ini, yang sudah dilakukan Bapak pada saat coaching tadi, yang menjadi indikator ketercapaian perkembangan yang diinginkan itu Pak, seperti apa? Pak Ibu, saya sudah melakukan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada kunci dalam hal ini Ibu Bapak, sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan selaku coach tadi, sehingga Ibu Fat ini selaku coaching dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya saat ini. Oh, baik Pak. Saya akan menyampaikan hasil observasi ya berdasarkan rubrik penilaian yang saya percakapan di awal tadi Pak. Di mana yang pertama saya lihatkan tadi itu di mana tujuannya di sini coach telah menyampaikan tujuan coaching dengan baik sehingga dapat menyampaikan dengan keterbukaan dalam mencari solusi masalah ini. Yang kedua tadi Pak, identifikasi, di mana di sini coach dapat menggali potensi-potensi dari seorang coach dalam memunculkan alternatif solusi dari permasalahan yang dihadapi coach dengan menggunakan bahasa yang sangat mudah dipahami Pak. Yang ketiga, rencana aksinya yang disampaikan oleh coach tadi menggunakan bahasa yang positif, memberikan sebuah reaksi yang seperti apresiasi, baik dalam bentuk ungkapan maupun gestur yang disampaikan. Ya, sehingga coach tadi itu lebih terbuka untuk menyampaikan solusinya. Sehingga dia dapat menyampaikan komitmen yang disampaikan itu secara leluasa. Mungkin seperti itu yang saya amati tadi, Pak. Oh iya, Pak. Sama-sama, Pak. Oh iya, Pak. Kira-kira kompetensi apa lagi yang perlu dikembangkan? Ya, tadi kan Bu, saya masih diperhatikan pada kompetensi mengajukan pesanan hasil bobot. Mungkin untuk pertemuan berikutnya saya akan mengedepankan kompetensi mendengarkan secara aktif. Luar biasa sekali Pak. Saya selaku pengamat juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah melaksanakan dengan sepenuh hati sesuai dengan di mana coachnya mampu menggalikan pertanyaan-pertanyaan sehingga coachnya bisa memberikan solusi juga atas masalahnya yang dihadapi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Fat dan Ibu Dewi. Siang Pak. Selamat siang Pak Paul. Baik Pak. Kabar baik. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching dengan percakapan Alur Tirta untuk kasus kedua.
Sebelumnya, saya perlu sampaikan, pada sesi ini saya akan bertindak sebagai pengamat, Ibu Fatimah Golita SPD sebagai coach, dan Ibu Sylvia Dewi SPD sebagai coach. Sebelum kita mulai percakapan coaching, saya selaku pengamat perlu menyampaikan beberapa hal kepada coach yakni Ibu Fatimah Golita SPD tentang rubrik penilaian yang akan saya gunakan. Yang saya akan amati dan nilai selama kegiatan coaching ini, yakni seperti apa penerapan alur tirta dalam coaching, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Harapan saya tentunya coach mampu menggunakan kompetensinya untuk menggali dan mengarahkan coach dalam coaching ini. Kalau boleh tahu Ibu Fat, sebagai seorang coach saat ini, kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan oleh Ibu Fat dalam melakukan percakapan coaching dengan alur tirta saat ini? Oke, terima kasih Pak Paul. Kompetensi yang akan saya kembangkan yakni kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti ada 3 kompetensi coaching ya Bu, yang akan dikembangkan oleh Ibu Fat sebagai coach ya. Kira-kira dari ketiga kompetensi yang dikembangkan itu, mana kira-kira yang secara spesifik akan dilakukan? Oke, yang lebih spesifik saya kembangkan Pak, yakni kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, kira-kira apa indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot atau indikator keberhasilan seperti apa yang dilakukan oleh Ibu Fat sebagai coach? Harapan saya Pak Paul, melalui pengajuan pertanyaan berbobot dapat mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi dan permasalahan yang dihadapinya saat ini, dan coach juga dapat memunculkan ide-ide baru untuk menyelesaikan rencana aksinya Pak Guru. Oke Ibu Fat, saya akan catat pernyataan dari Ibu, di mana tadi Ibu Sylvia Dewi selaku coach akan mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Betul sekali Pak Guru. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Fat dan Ibu Dewi untuk mempraktikkan percakapan coaching dengan alur tirta pada kasus ini. Silakan. Oke baik, terima kasih Pak Guru. Selamat siang, Bu. Selamat siang juga Ibu. Ibu apa kabar? Kabar saya baik, Bu. Ibu, bagaimana kabarnya? Woi, kabar saya juga baik Bu. Bagaimana Bu? Ada yang saya bisa bantu kok? Ya, Bu. Apakah Ibu tidak sibuk? Soalnya aku mau cerita, Bu. Oh, saya tidak sibuk Bu. Kalau saya boleh tahu, Ibu mau cerita apa nih? Terima kasih, Bu. Menurut saya di sini saja tempatnya, Bu ya. Oke Bu, bagaimana Bu? Apa tujuan Ibu ingin ceritakan dengan saya? Oh, oke, Bu. Tujuan saya mau berkonsultasi, Bu. Karena saya ingin merencanakan untuk melaksanakan
perlombaan tarian daerah di saat bulan bahasa nanti, Bu. Oh, Ibu mau merencanakan bulan Oktober nanti mengadakan lomba tarian daerah. Wah, ini rencana yang sangat bagus, Bu. Karena menurut saya ini salah satu bentuk kepedulian kita dalam menyambut bulan bahasa. Apalagi disajikan dengan tarian daerah. Lalu bagaimana persiapannya, Bu? Terima kasih, Bu. Menurut saya persiapannya yang pertama, saya membicarakan kegiatan ini dengan Bapak Kepala Sekolah, pengurus kesiswaan, dan juga pengurus OSIS, Bu. Wow, Ibu sangat mampu memberikan ruang bagi anak agar kembali peduli pada bulan bahasa dengan mengadakan tarian daerah. Nah, mengapa Ibu menyambut bulan bahasa ini dengan tarian daerah? Karena menurut saya, Bu, anak-anak sekarang harus mengenalkan budayanya sendiri dan bisa mempertahankan kekhasan daerahnya, Bu. Kalau saya lihat kan sekarang ini banyak sekali anak-anak yang tidak mengenal tentang budayanya sendiri. Maka menurut saya dengan mengadakan tarian-tarian daerah dalam menyambutkan bulan bahasa atau bulan Oktober ini, sehingga mereka dapat mengenalkan lagi budaya-budayanya. Seperti itu, Bu. Wow, keren sekali, Bu. Saya ikut mendukung dengan kegiatan yang Ibu akan rencanakan. Kalau begitu, menurut Ibu, kapan kita mulai mempersiapkan anak-anak ini? Wah, menurut saya, Ibu, setelah saya bertemu nanti dengan Bapak Kepala Sekolah, pengurus OSIS, dan juga kesiswaan, baru bisa dilaksanakan. Itu pun kalau mereka ikut mendukung, Bu. Bagus kalau begitu, Bu. Mudah-mudahan secepat ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa di ajang persiapannya. Terima kasih, Bu Fat, yang telah mendukung saya dalam merencanakan hal ini. Saya pikir tadi Ibu tidak mendukung dengan hal ini, tapi saya lega sekali ketika saya memiliki teman atau sejawat yang bisa mendukungkan rencana yang saya akan laksanakan nanti ini. Oke, Bu, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik, setelah saya mendengar dan mengamati percakapan kecil dengan ahli pintar yang telah dilakukan oleh Eva dan Dedi, saya menyampaikan apresiasi karena berjalan dengan sangat baik, sangat luar biasa komunikasinya sehingga berjalan luar. Kemudian kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Fat pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan, Ibu Fat? Oke, Pak Guru. Saya sudah melakukan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Dewi. Sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan itu, Ibu diarahkan untuk menemukan ide-ide baru dan solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Dewi. Luar biasa. Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan dan berdasarkan catatan saya dalam lembaran penilaian ini, saya melihat tadi pertama tujuan kompetensi tujuan itu telah dilakukan di awal percakapan, kemudian identifikasi masalah yang dilakukan lewat pertanyaan-pertanyaan itu sangat nampak sekali dalam percakapan ini. Begitupun rencana aksi yang dilakukan oleh coach, sehingga coach ini dia bisa menemukan hal-hal yang menjadi
JIT baru ya untuk dilaksanakan. Begitu pun dengan tanggung jawab. Jadi apa yang disampaikan rencana-rencana aksi yang Coach lakukan ini, dia sangat berkomitmen untuk melakukan ini dengan cara membangun komunikasi dengan warga sekolah. Selanjutnya, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil percakapan coaching yang barusan dilakukan saat ini? Oke Pak Guru, kompetensi ya yang ingin saya kembangkan untuk pertemuan selanjutnya adalah kompetensi mendengarkan aktif. Luar biasa, Pak. Saya selaku pengamat menyampaikan terima kasih kepada Ibu Fat, juga kepada Ibu Dewi atas apa yang telah dilakukannya dalam percakapan coaching dengan alur TK saat ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, calon guru hebat se-Nusantara. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Manggarai Barat. Kami akan praktik tugas 2.3 tentang demonstrasi kontekstual. Saya, Fatima Golita sebagai pengamat, dan Pak Paul Rodi sebagai coach, dan Ibu Dewi sebagai coach. Hai Ibu, selamat siang. Apa kabar semuanya? Ya juga Bu, kabar baik. Oke lah, kalau begitu Bu. Berikut ini rubrik penilaian model langkah tirta yang saya akan amati dalam kegiatan coaching nanti. Yang pertama, tujuan. Di mana menyampaikan tujuan coaching. Dan yang kedua, identifikasi, yaitu bagaimana coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Ketiga, rencana aksi. Bagaimana seorang coach memberikan pertanyaan mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan masalahnya. Keempat, tanggung jawab. Bagaimana coaching memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coaching dalam menjalankan rencana aksinya. Kalau boleh tahu Bu, kira-kira kompetensi apa dalam coaching yang ingin dikembangkan nanti? Baik, terima kasih Bu. Yang saya inginkan kembangkan nanti itu Bu ada 3. Yang pertama, kehadiran penuh Bu. Yang kedua adalah mendengar yang aktif. Yang ketiga, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dewi. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik diobservasikan Bu? Dan apa indikator yang ingin dicapai? Baik, terima kasih Bu. Mungkin kompetensi nanti itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Setelah itu tujuan saya dengan pertanyaan-pertanyaan bobot ini nanti dapat menggalikan potensi yang dimiliki oleh coach, sehingga persoalan yang dihadapi coach dengan leluas dan santai dia mengungkapkannya. Baik, seperti itu Bu, terima kasih. Oke Bu Dewi, terima kasih Bu. Silakan dimulai saja Bu. Oke Bu. Selamat siang Pak Paul. Selamat siang juga Ibu Dewi. Apa kabarnya Pak? Puji Tuhan, kabarnya baik Bu. Syukurlah kalau seperti itu Pak. Oh ya Pak, bagaimana dengan
pekerjaannya Pak? Pasti lancar-lancar ya Pak ya? Cari Hanya yang kurang lancar Pak? ada sedikit kendala. Oh, kendala yang bagian mana itu Pak? Ini kan begini, saya akhir-akhir ini susah sekali mengatur waktu. Sehingga banyak pekerjaan yang pada akhirnya solusi untuk mengerjakannya harus begadang sampai pagi. Oh, begitu Pak ya. Kira-kira apa rencana dalam pertemuan kita ini Pak? Rencananya kan mau curhat dengan ibu Dewi terkait dengan permasalahan yang saya alami. Oh, seperti itu ya Pak. Lagian kebetulan saat ini saya tidak sibuk ya Pak. Jadi mungkin Bapak bisa mencurhatkan berkaitan dengan masalah atau problem yang dihadapi Pak. Terkait dengan permasalahan apa yang ingin diceritakan sebentar ini Pak? Ya, tadi seperti masalahnya itu saya ini kan susah untuk mengatur waktu sehingga banyak pekerjaan saya ya tertutup sehingga harus diselesaikan dengan cara yang terkadang. Oh, banyak tugas Pak yang bertumpuk ya Pak ya? Intinya dalam mengatur waktunya Pak ya. Kira-kira keberhasilan apa yang Bapak bicarakan ini sebentar ini Pak? Keberhasilannya itu adalah ketika masalah yang saya hadapi saat ini mendapatkan solusi dari apa yang menjadi cara kita hari ini. Oh, tapi Pak Guru tadi mengatakan bahwa saat ini yang pertama susah mengatur waktu dalam mengerjakan tugasnya. Kira-kira masalah apa Pak Paul? Coba bisakah Pak Paul menceritakan secara detail mengenai masalah? Mungkin saya bisa bantu seperti itu Pak. Begini masalahnya guys. Kemarin kan saya mendapatkan teguran keras dari pribadi. Oh, Pak Paul ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah. Bagaimana bisa itu Pak? Lalu seperti apa masalahnya sehingga Pak Paul itu ditegur oleh Pak Kepala Sekolah? Menurut saya sih masalahnya tidak serius. Pak, tidak serius. Tidak serius yang seperti mana itu Pak? Sudah ditegur oleh, sudah ditegur sama kepala sekolah masih saya tidak serius. Ya karena terlambat saja. Tapi beliau marah karena sih yang apapun namanya kalau yang terlambat itu dianggap aturan. Oh ya, memang benar Pak. Kalau terlambat memang aturan. Tapi Pak Paul ini terlambat itu karena apa? Soalnya semalam saya ini begadang gara-gara kerja tugas ekspor di LMS yang tidak lain. Oh, bergadang pengaruh pekerjaan ya Pak, pekerjaan tugas di LMS. Iya. Pak Guru kenapa tidak menyampaikan masalah ini kepada kepala sekolah? Sudah Bu, tapi beliau bersama katanya apapun alasannya yang namanya terlambat itu melanggar peraturan, apalagi yang melakukannya adalah calon guru penggerak. Betul juga Pak ya, apalagi guru penggerak ini menjadi guru yang terdepan sudah.
Oh iya Pak, tapi kalau saya boleh tahu selama ini Pak Paul itu kerjanya selalu tepat waktu, tidak pernah ada yang tercecer dan menyelesaikan. Sebenarnya Pak Paul ini sesungguhnya masalahnya seperti apa sehingga tidak bisa menyelesaikan tugas ini? Itu sudah Kak, itu yang dikatakan itu. Karena selama ini saya seperti itu. Hanya saja saat ini Kak, saya dari ketua panitia akreditasi sekolah, bersama panitia perayaan tingkat stasi dan tingkat stasi 3. Ya, sehingga saya sibuk sekali. Malam saja ada waktu untuk kerja tugas. Meskipun kalau sebentar. Oh iya Pak ya. Maksudnya kalau saya dengar tadi itu banyak sekali pekerjaan yang Bapak mau dikerjakan. Ketika saya telah mendengarkan cerita dari Bapak ini, kira kesempatan apa yang Bapak miliki sekarang ini? Kesempatan yang saya miliki sekarang mungkin harus pandai-pandai untuk mengatur waktu kali itu. Ya betul sekali Ibu. Semua kegiatan itu kembali ke waktu. Harus kita bisa meminatkan waktu Pak ya. Oh ya Pak, kira-kira dari skala 1 sampai 10, kira-kira di mana posisinya Bapak sekarang, berada di skala yang mana? Mungkin berada pada posisi skala 6 kali itu. Soalnya sibuk sehingga susah juga dalam mengatur waktunya. Iya, kembali ke waktu terus Pak ya. Waktunya itu selalu harus diatur-atur ya Pak ya. Oh ya Pak. Iya. Kira-kira kekuatan apa yang dimiliki oleh Pak untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, mungkin kekuatan yang saya miliki sekarang mungkin komitmen diri. Oh iya Pak, komitmen diri itu yang paling penting. Kira-kira peluang atau kemungkinan apa yang bisa diambil Pak? Menurut saya sih peluang atau kemungkinan yang bisa dilakukan sekarang mungkin membuat jadwal kegiatan, berkoordinasi dengan teman-teman panitia, meminta keluarga untuk mendukung, tinggalkan buruknya mengundurkan diri dari tugas kepanitiaan yang ada itu. Aduh Pak, saya terkejut lagi kalau kita mengundurkan diri itu. Ya, kalau kita sebagai guru penggerak ini, Pak, ya, bagaimana seimbang? Mungkin kembali kepada Bapak yang katakan tadi, meminatkan waktu itu sudah tepat, tapi kalau untuk mengundurkan diri itu, Pak, aduh, Pak, jangan, Pak. Iya, kita kan sudah memiliki hambatan itu, Pak, bukan salah satu kita harus mengundurkan diri. Mungkin salah satu tadi sudah meminatkan waktu, ya, Pak, ya. Kira-kira untuk mencapai hal seperti ini, Pak, kira-kira jadwal yang dibuatkan tadi Bapak itu salah satu solusinya. Mungkin ada lagi yang dapat menghalangi dalam meraih tujuan selain itu tadi. Hambatan atau tantangan yang menghalangi yaitu jadwal yang dibuat tidak konsisten dilakukan, kemudian ya namanya orang berkeluarga, urusan berkeluarga yang banyak, kemudian kegiatan panitia juga sudah berjalan sehingga susah untuk mengundurkan diri. Tapi memang ini salah satu pilihan. Tapi mengundurkan diri susah seperti yang tadi disampaikan oleh istri ini sebagai seorang penggerak. Jadi ada pasti yang ada rahasia. Iya. Supaya kita harus maju terus. Iya, betul sekali Pak.
Ya, walaupun kita tadi itu Pak, walaupun kita melakukan sebuah jadwal, tapi kalau kita tidak konsisten dengan hal tersebut, maka percuma juga Pak ya. Tapi dukungan itu dari pihak manapun Pak, baik dari teman sejawat, lebih lagi keluarga yang seperti dikatakan Bapak. Sehingga jadwal itu bukan sebagai utama, tapi dukungan itu yang paling penting Pak ya. Nah, sekali itu. Kira-kira hambatan apa lagi yang akan gangguan yang bisa meraihkan dalam tujuan ini Pak? Atau konsistennya? Saya kira hambatan yang tadi saya sampaikan itu yang saya alami bersama saya, inilah hambatan-hambatan saya. Seperti tadi ada hal yang sudah dilakukan, kemudian banyaknya urusan keluarga dan lain-lain. Oh iya Pak ya, itu dari beberapa poin-poin masalah yang sedang dihadapi. Oh iya Pak, apakah rencana ke depannya agar pekerjaannya tidak menumpuk dan masalah ini bisa terselesaikan? Rencananya sih ya harus mereview kali jadwal yang ada yang akan saya lakukan. Kemudian saya harus membuat atau membangun kesadaran diri, kemudian menjalin komunikasi yang baik dengan warga sekolah dan keluarga. Ya, yang paling prioritas, apa yang menjadi prioritas ke depannya Pak? Yang menjadi prioritasnya, saya mungkin akan mereview jadwal. Kemudian saya harus menyadarkan diri sendiri, karena kesadaran diri ini yang bisa merubah kita. Kemudian saya harus lebih banyak menjalin komunikasi yang baik dengan warga sekolah dan keluarga. Baik Pak, berarti pertama adalah menjalin komunikasi ya Pak. Karena apapun kegiatannya, yang pertama untuk mempersatukan kita adalah melalui komunikasi. Baik komunikasi berarti kita akan mendapatkan hal yang lebih baik dalam melakukan sebuah kegiatan Pak ya. Berarti yang kedua tadi bisa membangunkan kesadaran diri Pak. Oh iya benar sekali Pak, kita yang pertama itu bagaimana kita kesadaran diri paling penting. Ya. Seperti apapun gangguan dari luar, tapi kalau kesadaran diri tidak ada, sama saja hasilnya nol ya Pak ya. Berarti potensi prioritasnya itu adalah kesadaran diri dan dukungan komunikasi yang baik. Ya. Apakah strategi ke depannya Pak? Strategi yang mungkin akan saya gunakan, pertama kita perlu melakukan evaluasi terkait jadwal yang telah dilakukan selama itu. Setelah itu melakukan pemetaan ulang terkait dengan jadwal-jadwal yang ada, yang berkaitan dengan tugas kepanitiaan liturgis. Karena menurut saya itu kan tugas tambahan di masyarakat saja, jadi bukan mendapatkan skala prioritas, sehingga waktunya tidak terlalu banyak gitu. Saya akan fokus pada jadwal kegiatan di PDP dan sekolah. Kemudian saya meminta bantuan teman-teman panitia untuk menghandle kegiatan-kegiatan yang ada jika saya sibuk. Baik. Oh ya, baik Pak. Kalau saya petik tadi dari pembicaraan Bapak ini, yang pertama adalah pemetaan ya Pak ya. Itu yang paling penting. Kita bisa memetakan segala kegiatan yang kita rencanakan. Kira-kira kapan waktunya yang akan dilakukan Pak? Sesegera mungkin lah Bu. 1 atau 2 hari ke depan. Oke, bagus kalau seperti itu Pak. Lebih cepat, lebih bagus. Seperti itu ya Pak ya. Ya. Kira-kira
ukuran keberhasilan rencana aksinya Pak seperti apa? Menurut saya sih Bu, dan keberhasilannya jika pekerjaan saya ini tidak lagi bertumpuk dan dapat diselesaikan tepat waktu. Iya. Tapi komitmennya Pak ya harus dilakukan. Syukurlah Pak kalau Pak sudah menemukan solusinya. Kira-kira seperti apa perasaannya Pak setelah menemukan solusinya ini? Perasaan saya tentu sangat lega Bu, karena yang menjadi tujuan saya saat ini kan adalah bagaimana saya bisa menemukan solusi untuk saya bisa mengatur waktu dengan baik, sehingga semua kegiatan-kegiatan yang sudah terencanakan dilaksana dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang ada. Iya, betul sekali Pak. Kira-kira apa dukungan yang dibutuhkan Bapak dalam melakukan komitmen tersebut? Dukungan mungkin yang saya butuhkan tentunya dukungan dari warga sekolah, mulai dari sekolah, guru-guru, siswa, dan juga masyarakat. Kemudian dukungan dari keluarga, dari istri. Ya, mungkin saya nanti akan mencoba berkomunikasi dengan istri supaya saya terus ingatkan Bu. Istri mungkin jadi pengawas sekalipun. Iya, bagus sekali itu Pak. Iya. Jadi pengawas itu bukan kita hanya di sekolah ya Pak ya, tapi di rumah harus ada pengawasnya. Ya, betul sekali itu Pak. Bagaimana kita melaksanakan sebuah kegiatan itu didukung siapa yang menjadi bantuan kita dalam melaksanakan kegiatan tersebut ya Pak ya. Terus lang. Tadi dukungan itu dari keluarga, sekolah, teman sejawat. Itu ide yang sangat bagus loh Pak. Sehingga kita bisa membangkitkan dari persoalan yang kita hadapi Pak. Iya. Amin Bu, amin, amin Ibu Dewi. Terima kasih Ibu Dewi untuk waktunya yang telah mendengarkan curhatan saya. Saya merasa lega sekali atas apa yang kita diskusikan saat ini. Harapannya semoga kita tetap semangat bagi Ibu maupun saya dalam kita menjalankan tugas kita sebagai guru dan teristimewa dalam menyelesaikan diklat CGP yang saat ini sedang berlangsung. Terima kasih banyak Pak. Jangan lagi undur diri dari hal seperti ini Pak ya. Kita harus bisa selesaikan. Iya. Atas penguatannya, saya tidak akan mundurkan diri. Saya optimis, saya mampu melaksanakannya. Bagus. Saya pamit Bu. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama. Salam dan bahagia Bu. Amin Pak. Baik Bu dan Pak, setelah saya mendengar dan mengamati percakapan Kuci dengan alur cerita yang telah dilakukan oleh Pak Paul dan Ibu Dewi sudah sangat luar biasa sekali, di mana betul-betul mengikuti alur cerita yang pertama yaitu jelas sekali menyampaikan tujuan Kuci, yang kedua identifikasi, di mana tadi memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi Kuci. Kemudian yang ketiga rencana aksi, di mana tadi seorang Kuci memberikan pertanyaan mengenai rencana aksi Kuci dalam menyelesaikan masalahnya. Dan yang keempat tanggung jawabnya, di mana Kuci memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Kuci dalam menjalankan rencana aksinya. Tapi ngomong-ngomong Ibu Dewi, sepertinya kasus ini sudah limpah ke kejaksaan ya. Ya. Pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Dewi ini, kalau bagi saya sih ada rasa takut begitu. Tapi Ibu Dewi, bagi Pak Paul ini, Ibu Dewi sudah dengar tadi toh
Pak Paul ini ada buat alarm katanya. Kemudian di sekolah buat pengawas sekolah, ada pengawasnya. Malahan di rumah juga ada. Jadi Ibu Dewi, saya mohon kepada Pak Paul nanti jangan lupa ya honor untuk pengawas di rumahnya. Betul, Ibu. Ya. Oke, Ibu. Kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Dewi pada saat melakukan studi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan kira-kira seperti apa, Bu? Baik Ibu, terima kasih. Di sini tadi saya melakukan kompetensi yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bapak Paul bisa memberikan solusi atas masalah yang dihadapinya. Seperti itu loh Ibu. Baik, berdasarkan pengamatan yang saya lakukan dan berdasarkan catatan pada lembaran penilaian selanjutnya, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Ibu Dewi buat untuk dikembangkan nanti? Dan berdasarkan hasil-hasil melakukan STUS yang barusan dilakukan oleh Ibu Dewi dan Pak Paul tadi. Baik, terima kasih Bu. Mungkin dari saya mungkin lebih aktif lagi kegiatan praktik coaching ini. Sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh baik rekan sejawat atau anak-anak di sekolah kita bisa terselesaikan sehingga dia tidak merasakan terkucilkan, sehingga dengan masalah tersebut dia akan mengundurkan diri seperti yang dipikirkan oleh Pak Paul. Tapi ketika ada coach, sehingga dia dengan senang hati untuk membukakan segala unek-unek yang dipikirkannya sehingga permasalahan itu pun bisa terselesaikan dan dia bisa mencari sendiri solusi yang dihadapinya. Nah, di sini mungkin coach-nya itu harus benar-benar coach yang bisa memberikan motivasi untuk dia sehingga potensi yang ada dalam dirinya bisa tergali. Seperti itu, Ibu. Oke, Bu Dewi, luar biasa. Saya selaku pengamat menyampaikan terima kasih kepada Pak Paul dan Ibu Dewi atas apa yang telah dilakukannya, sangat luar biasa. Jadi Ibu Dewi tidak perlu ragu atau takut lagi kalau seandainya Pak Paul bilang tadi akan mengundurkan dari CGP. Kita tahu Pak Paul itu orang hebat. Ya. Betul, Selama menjalankan tugasnya Pak Paul selalu pertama. Jadi itu hanya menakut-nakutkan kita itu. Pak Paul tidak mungkin undur. Oke, luar biasa. Selamat siang dan terima kasih. Selamat siang Ibu, Bapak. Terima kasih.